Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam. Selamat bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih IKPB Jemaat Kristus Kasih dan BPI Pajar Kasih pada hari ini, hari Jumat 24 Januari 2025. Atas kebaikan dan perkenan Tuhan, Tuhan telah menyiapkan firman yang akan kita dengar dan renungan bersama pada pagi hari ini. Terambil dari Yunus 2 ayat 8, yang kedua dari Filipi 2 ayat 3. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Untuk itulah Tuhan, kami selalu rindu, haus, lapar, dan dahaga akan kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus kiranya hadir, mengurapi, memenuhi, memberikan pertolongan, inspirasi bagi kami untuk kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara terambil dari Yunus 2 ayat 8. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia. Yang kedua dari Filipi 2 ayat 3, janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya memberikan tema renungan pada hari ini, yaitu God oriented, yaitu kita harus fokus kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita fokus kepada Tuhan, tentu sesuai dengan firman Tuhan sebagai satu perbandingan dari Kolose 3 ayat 17 sampai 23, apapun yang kamu perbuat, katakan dan lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi God oriented gitu ya. Artinya segala sesuatu kita fokus kepada Tuhan dan tujuannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, dari kedua ayat atau firman ini saya memberi tiga poin penting yang tidak boleh menguasai hati dan kehidupan kita. Yang pertama yaitu berhala kesia-siaan. Yang kedua yaitu kepentingan diri sendiri. Yang ketiga yaitu menyombongkan diri. Ya, saya mulai dengan berhala. Kalau kita mengingat firman Tuhan dalam 10 hukum di dalam perjanjian lama ya, dalam dasa firman, di dalam hukum Taurat, memang Tuhan tidak berkenan kepada kita anak-anaknya beralih dari Tuhan, yaitu menyembah berhala kesia-siaan. Nah, pada umumnya kita mungkin sering menganggap berhala itu hanya sekedar patung begitu ya. Namun berhala secara luas pengertiannya tentu tidak hanya sekedar patung, namun bisa jadi itu juga berupa hobi kita, kesenangan kita, kepintaran kita, kepandaian kita, kekuatan kita, itu kita berikan porsi yang lebih. Sehingga kita mengesampingkan Tuhan. Sehingga kita menomorduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian juga berhala-berhala yang lain. Bisa saja itu berupa HP kita, begitu ya. Berupa saudara-saudara kita, istri, suami, anak-anak kita mungkin begitu ya. Itu kita lebih memberikan porsi waktu kepada mereka sehingga kita menomorduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu pun juga
merupakan berhala bagi kehidupan kita yang tentunya Tuhan tidak ingin kita jauh daripada Tuhan dan tidak berorientasi kepada Tuhan. Nah, yang kedua yaitu tentang kepentingan diri kita sendiri. Pada umumnya ya, sebagai manusia lama yang belum diperbaharui oleh Tuhan, yang belum dilahirkan baru oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, kecenderungan manusia lama kita itu yaitu senantiasa mementingkan diri kita sendiri, tidak mau peduli kepada orang lain, apalagi kepada kebutuhan mereka. Kita sering menutup mata, bahkan menutup hati kepada saudara-saudara kita yang mestinya kita dahulukan, yang semestinya kita bantu, yang semestinya kita beri perhatian di dalam kehidupan kita. Kita justru condong atau berkutat kepada kepentingan diri kita sendiri. Tentunya itu juga tidak berkenan kepada Tuhan, begitu ya. Yang ketiga yaitu kesombongan. Tuhan tentu tidak berkenan atas kesombongan di dalam kehidupan kita. Kesombongan tentu memiliki sinonim juga ya, yaitu 4 saudara kembarnya itu sombong, yaitu 2 angkuh, yang ketiga congkak, yang selanjutnya yang keempat yaitu tinggi hati. Nah, tentu sikap-sikap seperti itu Tuhan tidak berkenan kepada kita selaku anak-anak Tuhan. Karena sifat atau sikap karakter seperti itu bukanlah sikap anak-anak Tuhan, tapi kita tahu bahwa itu adalah sikap karakter dari kuasa kegelapan, kuasa si setan, gitu ya. Kita tahu bahwa si Lucifer di dalam kehidupannya dulu sebagai worship leader di sorga, begitu ya, dia ingin mengkudeta, ingin melawan Tuhan di sorga. Dengan demikian dia menyatakan keangkuhannya, dia menyatakan kesombongannya, ketinggi hatiannya, kecongkakannya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan melemparkan mereka ke dunia ini, begitu ya. Di dalam kehidupan kita dia menguasai kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah 3 poin ini Tuhan sangat tidak berkenan di dalam kehidupan kita, yaitu berhala, kepentingan diri sendiri, kesombongan yang sinonimnya saya sebutkan tadi yaitu angkuh, congkak, tinggi hati. Ya, kalau kita membaca di dalam Amsal ya, kita tahu bahwa kesombongan itu awal daripada kejatuhan. Tinggi hati itu merupakan awal dari kehancuran. Nah, oleh karena itulah tentu Tuhan tidak berkenan kepada kesombongan. 1 Petrus 5 ayat 5 juga mengatakan Tuhan menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kita harus rendah hati di dalam kehidupan kita ya, mengutamakan orang lain, jangan kepentingan diri kita sendiri. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ ada perselisihan, di situ ada perpecahan. Nah, oleh karena itulah baiklah kita mengikis, menghancurkan semua karakter-karakter kuasa kegelapan itu di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, dan kita memiliki karakter seperti Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Bapa kita adalah memiliki sikap atau sifat karakter yang rendah hati. Jadi kalau Bapa kita memiliki sifat sikap rendah hati, tentu juga anaknya pasti seharusnya begitu ya, memiliki sikap karakter yang rendah hati seperti Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ada ungkapan begitu ya, like father, like son, begitu ya, bagaimana sikap atau karakter bapaknya, demikian juga pasti karakter anaknya. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan yang tentu tidak menyembah berhala, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong. Nah, yang dimaksud dengan penyembahan berhala juga kalau kita membaca Kolose 3 ayat 5 ya, keserakahan juga termasuk di dalamnya adalah
penyembahan berhala yang mestinya kita singkirkan di dalam kehidupan kita. Saya baca ya, Kolose 3 ayat 6. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Demikian juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, kita hati-hati ya di dalam kehidupan kita, karena firman selalu mewanti-wanti, mengingatkan kita, hati-hatilah dengan segala berhala di dalam kehidupan kita, karena itu sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita aminkan dengan menaikkan pujian NKB 211 bait 1, pakailah waktu anugerah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengingatkan akan kami melalui firman-Mu, supaya kami menjauhkan diri dari segala berhala yang selalu ingin menjauhkan diri dari Tuhan. Demikian juga supaya kami senantiasa juga mementingkan orang lain, bukan hanya kepentingan diri kami sendiri. Itu Tuhan jugalah memberikan kekuatan, pertolongan bagi kami supaya kami tidak sombong, angkuh, congkak, dan tinggi hati, karena sikap seperti itu merupakan awal daripada kehancuran dan kejatuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan mengajar kepada kami untuk selalu rendah hati di dalam seluruh kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, dalam setiap pelayanan, pekerjaan, aktivitas kami masing-masing, di mana Tuhan menempatkan kami, biarlah Tuhan senantiasa mengajar kepada kami untuk senantiasa rendah hati dan merendahkan diri di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami selalu fokus kepada Tuhan dan senantiasa berorientasi kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tujuannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, demikian renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa esok lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.